Bayangkan, tengah malam sunyi di sebuah kampung, lampu rumah sengaja dipadamkan. Warga bersembunyi, menunggu sesuatu yang dipercaya sebagai makhluk jadi-jadian. Seekor babi hitam tiba-tiba berlari di gang sempit. Orang-orang langsung mengejar, mereka yakin itu bukan babi biasa. Fenomena seperti ini dikenal luas di Indonesia dengan nama babi ngepet. Sebuah legenda mistis tentang manusia yang berubah menjadi babi demi mendapatkan kekayaan secara instan. Tapi pertanyaannya, apakah babi ngepet benar-benar pernah terjadi? Bagaimana asal-usul ceritanya? Dan apakah ada bukti sejarahnya? Mari kita telusuri jejaknya dari masa lalu sampai peristiwa modern yang sempat menghebohkan Indonesia. Dalam kepercayaan masyarakat Nusantara, babi ngepet dipercaya sebagai manusia yang melakukan pesugihan, yaitu praktik ilmu hitam untuk memperoleh kekayaan secara instan. Menurut folklore Indonesia, seseorang yang melakukan ritual pesugihan dipercaya bisa berubah menjadi babi atau dirasuki makhluk gaib berbentuk babi untuk mencuri uang orang lain. Konon, praktik ini memiliki aturan khusus, seperti harus menjalani ritual tertentu, harus melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, dan biasanya membutuhkan bantuan orang lain yang menjaga lilin selama ritual berlangsung. Dalam beberapa versi cerita rakyat, babi ngepet dipercaya mencuri uang dengan cara menggesekkan tubuhnya ke rumah korban. Istilah pesugihan sendiri berasal dari kata Jawa Sugih, yang berarti kaya, tetapi kekayaan ini dipercaya datang dengan pengorbanan besar, bahkan kehilangan sisi kemanusiaan. Menariknya, cerita babi ngepet bukan cerita baru. Para peneliti menemukan bahwa kisah ini sudah muncul sejak zaman kolonial Belanda. Dokumen dan tulisan budaya mencatat bahwa mitos babi ngepet sudah dikenal sejak sekitar tahun 1920-an. Pada tahun 1929, majalah budaya Jawa bernama Jawa memuat cerita tentang berbagai praktik mistis untuk mendapatkan kekayaan secara instan, termasuk babi ngepet. Dalam tulisan tersebut, penulis seperti C. Huikes, R. Tresna, dan G.W. Jedrus membahas berbagai kepercayaan masyarakat tentang ilmu kekayaan gaib. Cerita ini muncul bukan tanpa alasan. Banyak peneliti percaya mitos ini lahir dari kondisi sosial masyarakat pada masa itu, ketika kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sangat terasa. Sebagian sejarawan menduga konsep pesugihan sudah ada sejak masa kerajaan Nusantara, termasuk Majapahit. Penelitian budaya Jawa menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara mengenal berbagai bentuk praktik mistis untuk mencari kekayaan. Ini termasuk kepercayaan pada makhluk jadi-jadian seperti tuyul, siluman harimau, siluman ular, dan tentu saja babi ngepet. Clifford Geertz, antropolog terkenal, bahkan mencatat praktik kepercayaan seperti ini dalam penelitiannya tentang masyarakat Jawa pada tahun 1950-an. Namun, para sejarawan menegaskan bahwa cerita babi ngepet justru mulai populer secara luas sekitar awal abad ke-20, bukan sejak zaman kerajaan secara langsung. Artinya, kemungkinan besar cerita ini berkembang sebagai interpretasi baru terhadap praktik mistis yang sudah ada sejak lama. Nah, ini bagian menariknya. Mengapa harus babi? Menurut penelitian budaya, pemilihan babi sebagai simbol pesugihan bukanlah sebuah kebetulan. Dalam banyak budaya Nusantara, babi memiliki makna ganda. Di satu sisi, ia dianggap hewan yang rakus dan kotor. Di sisi lain, babi juga bisa dianggap sebagai simbol kekayaan atau tabungan. Bahkan, kata celengan yang berarti tempat kita menyimpan uang, diduga berasal dari kata celeng, yang artinya babi hutan. Selain itu, babi juga dikenal sebagai hewan yang sering merusak ladang dan tanaman. Karena sifatnya yang merusak inilah, masyarakat sering menjadikannya sebagai simbol keserakahan dan pencuri yang mengambil hasil jerih payah orang lain. Faktor sosial juga punya peran penting dalam bertahannya mitos ini. Sejarawan Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa kepercayaan seperti babi ngepet seringkali muncul dari masyarakat agraris. Dalam masyarakat agraris tradisional, seseorang sulit untuk menjadi kaya raya tanpa memperluas lahan, yang seringkali berarti membuat orang lain menjadi lebih miskin. Karena itu, ketika ada seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya tanpa alasan yang jelas, masyarakat sering mencari penjelasan mistis di baliknya. Legenda babi ngepet akhirnya menjadi cara masyarakat untuk menjelaskan ketimpangan ekonomi, rasa iri sosial,
dan ketidakpastian hidup yang mereka rasakan. Mitos ini menjadi semacam katup pengaman sosial untuk memahami dunia yang terkadang terasa tidak adil. Kalau kita lihat dari perspektif ilmiah, dalam ilmu antropologi, fenomena babi ngepet termasuk dalam kategori likantropi, yaitu sebuah kepercayaan bahwa manusia bisa berubah wujud menjadi hewan. Konsep ini ternyata ada di berbagai belahan dunia, mirip dengan cerita werewolf atau manusia serigala di Eropa, atau legenda manusia harimau di beberapa wilayah Asia Tenggara. Para peneliti menyebut cerita-cerita seperti ini sebagai bentuk mitos budaya yang mencerminkan kecemasan sosial, bukan sebagai kejadian yang benar-benar nyata. Hingga saat ini, tidak ada satupun bukti ilmiah yang bisa menunjukkan bahwa manusia dapat berubah wujud menjadi babi atau makhluk sejenisnya. Semua ini tetap berada di ranah kepercayaan dan cerita rakyat. Namun, legenda ini ternyata tidak hanya hidup di masa lalu. Salah satu kejadian paling terkenal terjadi belum lama ini, tepatnya di Bedahan, Sawangan, Depok pada 27 April tahun 2021. Pada malam hari, warga di sana menangkap seekor babi yang mereka yakini sebagai babi ngepet. Kecurigaan ini muncul karena beberapa warga mengaku kehilangan uang secara misterius. Kejadian ini langsung viral dan menjadi perbincangan di seluruh Indonesia. Namun, penyelidikan polisi mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata, babi tersebut sengaja dibeli oleh seorang oknum, lalu dilepas ke pemukiman warga untuk menciptakan sensasi dan mungkin mencari popularitas. Polisi juga menyatakan tidak ada satupun saksi yang melihat manusia berubah menjadi babi. Kasus ini akhirnya dinyatakan sebagai hoax. Jadi, pertanyaannya, apakah pernah ada bukti nyata tentang babi ngepet? Secara historis dan ilmiah, jawabannya adalah tidak. Tidak ada bukti kuat bahwa babi ngepet benar-benar pernah ada. Yang ada hanyalah cerita rakyat yang kaya, catatan budaya yang menarik, laporan desas-desus di masyarakat, serta kisah-kisah sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para sosiolog menyebut fenomena ini sebagai urban legend, yaitu sebuah cerita rakyat modern yang dipercaya oleh banyak orang meskipun sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Legenda ini lebih banyak bercerita tentang masyarakat itu sendiri daripada tentang makhluk gaib. Lalu, mengapa cerita ini masih tetap hidup sampai sekarang? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, faktor ekonomi. Ketika masyarakat mengalami krisis atau kesulitan ekonomi, cerita tentang jalan pintas untuk menjadi kaya seperti pesugihan biasanya kembali muncul ke permukaan. Kedua, karena kekuatan tradisi lisan. Cerita ini terus diwariskan dari mulut ke mulut, dari kakek nenek ke anak cucu, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari memori kolektif. Ketiga, pengaruh budaya mistis. Indonesia memiliki tradisi kepercayaan terhadap dunia gaib yang sangat kuat dan sudah berakar selama ratusan tahun, membuat cerita-cerita semacam ini mudah diterima oleh sebagian masyarakat. Jika kita lihat lebih dalam, di balik seramnya cerita babi ngepet, sebenarnya tersimpan pesan moral dan filosofis yang sangat penting. Legenda ini seolah menjadi pengingat bagi kita semua. Pertama, bahwa kekayaan yang didapat secara instan biasanya membawa risiko yang sangat besar dan konsekuensi yang berat. Kedua, keserakahan dapat membuat manusia kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya, bahkan berubah menjadi sesuatu yang dibenci oleh masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat seringkali menciptakan mitos untuk menjelaskan ketidakadilan sosial yang mereka rasakan. Cerita ini menjadi cermin bagi ketakutan dan harapan kita. Kesimpulannya, babi ngepet adalah salah satu legenda paling terkenal dalam budaya Indonesia. Cerita ini telah ada setidaknya sejak masa kolonial, berkembang melalui cerita rakyat, dan bahkan masih mempengaruhi masyarakat modern hingga hari ini. Namun, berdasarkan penelitian sejarah dan ilmiah, tidak ada bukti nyata bahwa manusia pernah berubah menjadi babi untuk mencuri uang. Legenda ini lebih tepat dipahami sebagai cerminan budaya, ketakutan sosial, dan cara masyarakat untuk menjelaskan fenomena kekayaan yang terasa misterius dan tidak adil. Dan sampai hari ini, cerita babi ngepet tetap hidup, bukan sebagai fakta sejarah, tapi sebagai bagian yang tak ternilai dari warisan cerita rakyat Nusantara. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.